Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Nah, kembali dengan mata kuliah akuntansi biaya. Pada pertemuan minggu ini kita membahas terkait sistem biaya standar. Nah, sebelumnya saya akan menunjukkan pembahasan kita untuk materi hari ini apa saja, yaitu tentang definisi biaya standar, kemudian nanti akan membahas manfaat biaya standar, kemudian prosedur penentuan biaya standar, terus yang keempat jenis standar, dan yang terakhir adalah analisis varian atau selisih. Nah, langsung saja ke definisi biaya standar. Standar itu apa sih? Standar itu adalah jumlah yang seharusnya tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang. Standar ini sebagai patokan yang digunakan untuk tolok ukur pengendalian. Biaya yang dipakai sebagai tolak ukur pengendalian ini disebut dengan biaya standar. Nah, standar itu apa? Standar itu berarti patokan atau ukuran yang pas yang digunakan untuk mengetahui atau untuk mengendalikan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan produksi. Jadi, ukurannya harus pas. Nah, pengendalian biaya ini dahulu menggunakan sistem pengendalian tradisional, di mana dia atau perusahaan melakukan pengendalian hanya dengan membandingkan biaya yang direncanakan dengan biaya yang sesungguhnya. Jadi misal kita merencanakan dalam proses produksi tersebut mengeluarkan biaya 1.000, tetapi faktanya kita mengeluarkan biaya 1.500. Nah, kalau menurut pengendalian tradisional ini jelas rugi karena kita mengalami pengeluaran biayanya lebih tinggi dari yang direncanakan, ya kan? Tetapi kita perlu menelisik lebih dalam. Dengan pengeluaran yang meningkat, apakah kuantitasnya juga meningkat? Nah, setelah diketahui bahwa kuantitasnya juga meningkat, tentu untuk harga perolehan atau harga pendapatan nanti yang akan dijual itu juga akan mengalami peningkatan. Sehingga kalau kita hanya menggunakan pengendalian tradisional yang hanya membandingkan antara apa yang direncanakan dengan apa yang sesungguhnya, itu kurang valid. Makanya perlu adanya biaya standar. Jadi biaya standar ini adalah ukuran yang pas atau ukuran yang valid untuk persatuan produk. Nah, dalam akuntansi sendiri, tujuan biaya standar ini untuk mengetahui pula perhitungan selisih di antara keduanya. Jadi, jika informasi tentang selisih sudah diketahui, maka dapat disampaikan kepada manajer sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Manajer akan menganalisis untuk penentuan biaya-biaya di periode selanjutnya dan menganalisis apa yang menyebabkan terjadinya selisih ini. Apakah karena kuantitasnya yang menurun atau kuantitasnya yang meningkat, ataukah harganya lebih turun daripada biaya standar ini. Nah, dengan demikian, apabila manajer sudah mengetahui informasi tersebut, maka manajer akan mempunyai dasar untuk mengambil keputusan di periode selanjutnya. Nah, jelas ya bahwa biaya standar ini biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk. Nah, sistem biaya standar merupakan sistem akuntansi biaya yang mengelola informasi biaya sehingga manajemen dapat mendeteksi kegiatan-kegiatan dalam perusahaan yang biayanya menyimpang dari biaya standar yang ditentukan. Ya. Jadi dengan adanya sistem ini akan mudah untuk diketahui informasi dengan cepat pula sehingga manajer itu tahu di kegiatan produksi mana sih yang melakukan kegiatan menyimpang, maksudnya sehingga biayanya lebih jauh dari standar yang sudah ditetapkan di awal. Nah, maka pentingnya adanya sistem biaya standar ini. Kemudian manfaat sistem biaya standar. Sistem biaya standar dirancang untuk mengendalikan biaya.
Biaya standar merupakan alat yang penting di dalam menilai pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan atau direncanakan. Ya, jelas ya. Suatu perusahaan itu sebelum melakukan kegiatan produksi, perusahaan manufaktur sebelum melakukan kegiatan produksi suatu barang tentu di awal sudah menetapkan perencanaannya. Bahwa biaya standarnya untuk produksi produk A, produk B sekian. Nah, apabila dalam pelaksanaan terjadi yang saya sampaikan tadi, penyimpangan biaya yang melebihi dari biaya standar, maka dengan cepat diketahui dan cepat dikendalikan, sehingga kerugian untuk perusahaan tidak semakin tinggi. Maksudnya cepat ditangani dan diatasi. Karena kalau kita terlambat untuk menangani, maka yang mengalami kerugian adalah perusahaan. Nah, ini juga sebagai pedoman kepada manajemen berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan sehingga memungkinkan mereka dalam melakukan evaluasi. Jadi apakah misal untuk manajer pembelian dengan harga bahan baku sekian, berarti dia segera melakukan evaluasi apakah supplier yang dia jadikan partner untuk pembelian bahan baku ini harganya lebih tinggi atau tidak seperti supplier lainnya. Jadi manajer pembelian bisa segera mengevaluasi dan mencari pengganti supplier yang baru dengan harga yang lebih rendah. Nah, manfaatnya itu. Kemudian dalam prosedur penentuan biaya standar itu ada 3. Yang pertama biaya bahan baku standar, biaya tenaga kerja standar, dan biaya overhead pabrik standar. Jelas ya, dalam kegiatan produksi di perusahaan manufaktur atau perusahaan industri itu ada tiga faktor yang terlibat. Yang pertama bahan baku, kemudian ada tenaga kerja, kemudian ada overhead pabriknya. Jelas, untuk menentukan penentuan biaya standar, yaitu menentukan ketiga faktor tersebut tadi. Nah, yang pertama kita membahas tentang penentuan pada biaya bahan baku standar. Bahan baku adalah suatu bahan utama untuk kegiatan produksi atau untuk bahan sebagai untuk pembuatan suatu produk tertentu di perusahaan. Tentu kita perlu untuk menghitung biaya bahan baku standarnya. Nah, biaya baku standar ini terdiri dari 2 keputusan. Yang pertama adalah keputusan kuantitas dan keputusan harga. Untuk mengetahui keputusan kuantitas, kita menggunakan kuantitas standar, yaitu dengan menghitung jumlah fisik yang digunakan untuk kegiatan produksi. Sedangkan dengan keputusan harga, kita menggunakan harga standar, yaitu berapa harga persatuan bahan baku yang digunakan. Nah, kuantitas standar bahan baku ditentukan dengan menggunakan penyelidikan teknis. Jadi menghitung secara fisik. Dan yang kedua, analisis dari catatan masa lalu. Jadi menganalisis dari rekap atau histori penggunaan bahan baku di masa yang atau di periode yang sebelumnya. Nah, langsung saja ke contoh ya. Jadi harga beli bahan baku itu Rp500 per satuannya. Kemudian biaya angkutnya Rp10. Nah, dikurangi potongan pembelian Rp5. Maka harga standar bahan bakunya adalah 505 per satuan. Ini untuk satuannya. Nah, misal sebuah produksi di pabrik A untuk produk A 200 produk. Maka ya tinggal kita kalikan harga standar bahan baku untuk produk A adalah Rp505 dikali 200 tadi. Kemudian yang kedua, biaya tenaga kerja standar. Biaya tenaga kerja standar terdiri dari 2, yaitu jam tenaga kerja standar dan tarif upah standar. Jam tenaga kerja standar dapat ditentukan dengan cara yang pertama.
Menghitung rata-rata jam kerja yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan dari kartu harga pokok periode yang lalu. Jadi menghitung rata-rata jam kerja. Yang kedua, membuat tes run operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, mengadakan penyelidikan gerak dan waktu dari berbagai karyawan di bawah keadaan nyata yang diharapkan. Yang keempat, mengadakan taksiran yang wajar. Nah, kemudian untuk penentuan tarif upah standar itu atas dasar yang pertama, perjanjian dengan karyawan atau organisasi karyawan. Jadi sebelum karyawan bekerja kan biasanya ada kontrak kerja. Nah, di dalam kontrak kerja itu ada perjanjian terkait dengan tarif upah standar ini. Nah, kemudian karena ada pekerja itu kan punya serikat kerja. Biasanya serikat kerja itu punya ketentuan terkait tarif upah standar untuk pekerja. Nah, kemudian yang kedua, data upah masa lalu. Jadi berdasarkan pengalaman di periode sebelumnya untuk tarif upahnya yang diberikan itu berapa. Itu kan dari data-data di masa lalu dievaluasi dan dianalisis oleh manajer, kemudian sebagai dasar untuk penentuan tarif upah standar. Kemudian yang ketiga ada perhitungan tarif upah dalam keadaan produksi normal. Jadi menghitung berapa tarif upah yang pantas diberikan jika perusahaan dalam keadaan produksi normal atau memproduksi yang normal. Kemudian biaya overhead pabrik standar. Tarif overhead standar dihitung dengan membagi jumlah biaya yang dianggarkan pada produksi dengan kapasitas normal. Nah, contoh biaya overhead pabrik ini kan seperti air, listrik, itu kan harus dianggarkan untuk kegiatan produksinya di awal itu berapa untuk kapasitas normal. Semisal untuk kapasitas normal perusahaan tersebut adalah 1000. Nah, maka biaya listrik yang digunakan untuk produksi 1000 roti misal per bulannya adalah 1 juta. Maka biaya standar untuk overhead listriknya itu 1 juta berarti 1000 per satuannya. Nah, kemudian manfaat utama tarif overhead pabrik ini untuk penentuan harga pokok produk dan perencanaan serta untuk pengendalian biaya. Nah, jadi jika kita bisa tahu tarif overhead pabrik ini, maka kita akan mudah dalam menentukan harga suatu produk dan untuk merencanakan serta mengendalikan biaya-biaya dalam kegiatan produksi. Nah, tarif biaya overhead standar menggabungkan biaya tetap dan variabel dalam satu tarif yang didasarkan pada tingkat kegiatan tertentu. Sehingga akibatnya semua biaya overhead pabrik diperlakukan sebagai overhead variabel. Jadi overhead pabrik itu kan ada overhead pabrik tetap dan overhead pabrik variabel. Nah, untuk penghitungan biaya standarnya itu langsung digabungkan atau ditotal. Kemudian baru dibagi ke kapasitas normalnya tadi. Makanya pemberlakuannya kan seperti variabel. Itu yang dimaksud. Kemudian kita ke contoh. Misalkan kapasitas normal Departemen A pada tingkat 80% dengan tarif biaya overhead didasarkan pada jam tenaga kerja. Nah, jam tenaga kerja standarnya 4.500.000. Biaya overheadnya variabel 1 juta, tetapnya 1.500.000. Karena yang sudah saya jelaskan tadi bahwa untuk variabel adalah total keseluruhan, maksudnya untuk overhead adalah total keseluruhan, makanya langsung dari jumlah biaya overhead itu langsung dibagi ke jam tenaga kerja standarnya. Karena yang disampaikan di soal bahwa kapasitasnya normal itu pada tingkat 80%. Maka ketemu 555,56 per jamnya. Ini untuk tarif biaya overhead pabrik.
Nah, kemudian untuk jenis standar. Jenis standar ada 4. Yang pertama standar teoritis. Standar teoritis atau disebut dengan standar ideal, yaitu standar yang ideal dalam pelaksanaannya sulit untuk dapat dicapai. Kenapa sulit untuk dapat dicapai? Karena dalam prakteknya tidak mungkin suatu produksi atau itu mengeluarkan biaya sesungguhnya itu pas gitu loh dengan biaya yang direncanakan. Karena kita tidak tahu kondisi pasar, mungkin pada saat itu harga bahan baku naik atau pada saat itu ada karyawan yang izin. Kan itu kondisi kenyataan atau kondisi nyata yang tidak bisa kita prediksi meskipun kita sudah merencanakan di awal. Memang idealnya untuk penentuan standar ini adalah yang sesuai dengan yang direncanakan. Tapi ini jarang tercapai dan jarang terjadi. Kemudian yang kedua, rata-rata biaya waktu yang lalu. Biaya standar ditentukan dengan menghitung rata-rata biaya periode yang telah lampau. Ini cenderung merupakan standar yang longgar sifatnya. Rata-rata biaya waktu yang lalu dapat mengandung biaya-biaya yang tidak efisien, yang seharusnya tidak boleh dimasukkan sebagai unsur biaya standar. Tetapi terkadang jenis standar menggunakan rata-rata biaya waktu yang lalu ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang baru merintis. Kenapa ini dianggap longgar? Karena bisa saja di periode masa lalu itu ada biaya-biaya yang tidak efisien. Jadi kalau kita berpatokan ke data di periode sebelumnya, itu kurang seperti yang dijelaskan itu longgar karena ada beberapa biaya yang mungkin inefisien atau tidak efisien dimasukkan. Kemudian ada standar normal, yaitu taksiran biaya di masa yang akan datang. Diasumsikan keadaan ekonomi dan kegiatan yang normal. Kenyataannya, standar normal ini didasarkan pada rata-rata biaya di masa yang lalu yang disesuaikan dengan taksiran keadaan biaya di masa yang akan datang. Nah, standar normal ini berguna bagi manajemen untuk melakukan perencanaan kegiatan jangka panjang dan dalam pengambilan keputusan yang bersifat jangka panjang. Jadi untuk standar normal, dia berpatokan dari data masa lalu tapi disesuaikan kembali dengan keadaan biaya di masa yang akan datang. Misal, pengeluaran biaya periode sebelumnya itu 5.000. Nah, kita merencanakan untuk standar 2 tahun lagi. Nah, kita tetap menggunakan data periode sebelumnya, tapi kita juga harus menyesuaikan dengan keadaan biaya yang akan datang. Tentu kan untuk biaya itu setiap tahunnya akan mengalami kenaikan. Jadi kita harus menyesuaikan untuk di masa yang akan datang berapa kira-kira biaya yang pas dengan adanya kenaikan setiap tahunnya. Karena untuk tingkat biaya itu tidak selalu stabil. Jelas setiap tahunnya akan mengalami kenaikan. Kemudian yang terakhir adalah pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai. Standar jenis ini banyak digunakan dan merupakan kriteria yang paling baik untuk menilai pelaksanaan. Standar ini didasarkan pada tingkat pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai dengan memperhitungkan ketidakefisienan kegiatan yang dapat dihindari. Jadi kita merencanakan yang sebaik mungkin dengan menghindari ketidakefisiensian. Kemudian kita merancang
di standar berapa kita bisa memperoleh keuntungan yang optimal, sehingga pelaksanaan tersebut sebagai pelaksanaan standar yang paling baik untuk dicapai. Kemudian berikutnya ada analisis penyimpangan biaya aktual dari biaya standar. Nah, penyimpangan biaya aktual atau biaya sesungguhnya dengan biaya standar ini disebut dengan variansi. Nah, selisih antara biaya sesungguhnya dan biaya standar ini harus kita analisis, dan kemudian dari analisis tadi kita selidiki. Dan kita gali informasi-informasi apa yang menyebabkan terjadinya variansi ini atau selisih ini. Analisis selisih biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung ini termasuk dalam analisis biaya produksi langsung. Nah, selanjutnya untuk analisis biaya overhead itu dihitung sendiri, maksudnya berbeda. Kalau dalam analisis biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja, itu dikenal dengan dua macam kapasitas, yaitu kapasitas sesungguhnya dan kapasitas standar. Terus sedangkan di analisis biaya overhead pabrik itu ada 3 kapasitas, yaitu kapasitas biaya sesungguhnya, kapasitas biaya normal, dan ada kapasitas biaya standar. Jadi ada 3. Selanjutnya kita ke analisis selisih biaya produksi langsung. Analisis selisih biaya produksi langsung ini terdiri untuk biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Ada 3 jenis analisis, yaitu model 1 selisih, kemudian ada model 2 selisih, dan ada model 3 selisih. Kita bahas satu persatu. Model 1 selisih. Dalam model ini, selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar tidak dipecah ke dalam selisih harga dan selisih kuantitas. Jadi digabung, dihitung jadi satu, jadi hanya ada satu macam selisih. Nah, ini merupakan gabungan antara selisih harga dan selisih kuantitas. Rumusnya adalah total selisih diperoleh dari harga standar dikali kuantitas standar dikurangi kuantitas sesungguhnya dikali harga sesungguhnya. Nah, rumusnya ini. Jadi tidak dipecah antara harga dan kuantitas. Kemudian berikutnya, model 2 selisih. Dalam model analisis selisih ini, selisih antara biaya aktual atau sesungguhnya dengan biaya standar dipecah menjadi 2 macam selisih, yaitu dibedakan. Menghitung selisih harga dulu, kemudian menghitung selisih kuantitas. Rumusnya untuk selisih harga yaitu harga standar dikurangi harga sesungguhnya, baru dikali kuantitas sesungguhnya. Nah, sedangkan selisih kuantitas yaitu kuantitas standar dikurangi kuantitas sesungguhnya dikali harga standar. Nah, kemudian yang ketiga adalah model 3 selisih. Dalam model ini, selisih antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya dipecah menjadi 3 macam selisih, yaitu selisih harga, selisih kuantitas, dan selisih gabungan. Hubungan harga dan kuantitas standar dengan harga dan kuantitas aktual dapat terjadi dengan 3 kemungkinan berikut ini. Yang pertama, harga dan kuantitas standar masing-masing lebih besar atau lebih kecil dari harga dan kuantitas aktual. Harga standar lebih rendah, kemudian yang kedua, harga standar lebih rendah dari harga aktual. Namun sebaliknya, kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya.
Yang ketiga adalah harga standar lebih tinggi dari harga aktual. Namun sebaliknya, kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya. Kita hitung satu persatu untuk kemungkinan pertama, yaitu harga dan kuantitas standar masing-masing lebih besar atau lebih kecil dari harga dan kuantitas aktual. Nah, jadi misal untuk harga standarnya 500, harga aktualnya 400. Berarti kan ini lebih besar. Kemudian kuantitas standarnya juga lebih besar dibanding kuantitas aktualnya, maka rumus yang digunakan ini. Pertama kita menghitung selisih harga, yaitu dengan harga standar dikurangi harga sesungguhnya kali kuantitas sesungguhnya. Kemudian menghitung selisih kuantitas, yaitu kuantitas standar kurangi kuantitas sesungguhnya kali harga sesungguhnya. Nah, yang ketiga kita menghitung selisih gabungan dari kuantitas dan harga. Maka adalah harga standar dikurangi harga sesungguhnya dikali kuantitas standar kurangi kuantitas sesungguhnya. Nah, mudah ya untuk dipahami. Kemudian kemungkinan kedua, yaitu saat harga standar lebih rendah dari harga aktual, namun untuk kuantitas standarnya dia lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. Nah, ini rumusnya menghitung hanya dua, yaitu untuk menghitung selisih harga dan untuk menghitung selisih kuantitas. Namun untuk selisih gabungannya tidak dihitung karena sama dengan 0. Maka dengan demikian tidak terdapat selisih biaya yang menjadi tanggung jawab bersama di antara dua manajer. Yang ketiga ini kemungkinan jika harga standar lebih tinggi dari harga aktual, namun sebaliknya kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya. Sama seperti untuk menghitung sebelumnya, dia menghitung dulu selisih harga, baru menghitung selisih kuantitas. Untuk selisih gabungan tidak dihitung karena sama dengan 0. Kemudian kita membahas kembali terkait selisih biaya overhead pabrik. Perhitungan tarif biaya overhead pabrik menggunakan kapasitas normal, sedangkan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk menggunakan kapasitas sesungguhnya yang dicapai. Dalam perusahaan yang menggunakan sistem biaya standar, analisis selisih biaya overhead pabrik dipengaruhi pula oleh kapasitas standar. Nah, dalam menghitung biaya overhead pabrik ini ada 4 model, yaitu model 1 selisih, model 2 selisih, model 3 selisih, dan model 4 selisih. Model 1 selisih. Selisih biaya overhead pabrik dihitung dengan cara mengurangi biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jadi, biaya overhead pabrik aktual dengan biaya overhead pada tarif standar dan kapasitas standar. Jadi overhead pabrik sesungguhnya dikurangi biaya overhead pada tarif standar dan kapasitas standar. Kemudian model 2 selisih terbagi menjadi dua, yaitu selisih terkendali dan selisih volume. Selisih terkendali ini menghitung biaya overhead pabrik sesungguhnya ditambah biaya overhead pabrik tetap pada kapasitas normal. Tetap ya. Jadi sesungguhnya ditambah biaya overhead pabrik tetap di kapasitas normal, di total baru dikurangi dengan biaya overhead pabrik variabel pada jam standar. Kemudian model 3 selisih. Ini terbagi menjadi 3 selisih, yaitu selisih pengeluaran, selisih kapasitas, dan selisih efisiensi.
Selisih pengeluaran adalah perbedaan biaya overhead pabrik sesungguhnya dengan biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya. Selisih kapasitas adalah perbedaan antara biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk dan kapasitas sesungguhnya. Selisih efisiensi adalah tarif biaya overhead pabrik dikalikan dengan selisih antara kapasitas standar dengan kapasitas sesungguhnya. Jadi untuk menghitung selisih pengeluaran, kita menghitung biaya overhead pabrik sesungguhnya dikurangi dengan biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya. Kemudian untuk selisih kapasitas, kita juga menghitung biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya dikurangi biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk pada kapasitas sesungguhnya. Untuk efisiensi itu, tarif biaya overhead pabrik dikalikan dengan selisih antara kapasitas standar dengan kapasitas sesungguhnya. Nah, yang terakhir, model 4 selisih. Model ini perluasan dari model 3 selisih. Jadi rumus yang digunakan di model 4 selisih ini ya rumus di model 3 selisih. Namun untuk rumus selisih efisiensi masih dibagi menjadi 2 selisih lagi, yaitu selisih efisiensi variabel dan selisih efisiensi tetap. Jadi di model 4 ini ada tambahan untuk menghitung selisih efisiensi kita menghitung secara terpisah untuk efisiensi variabel dan untuk efisiensi tetap. Nah, untuk menambah pemahaman saudara, saya memberikan latihan soal. Jadi nanti saudara kerjakan, kemudian nanti akan saya berikan waktu due date. Bisa dikerjakan ditulis tangan ataupun dengan diketik. Tapi saya harapkan teman-teman tidak melihat pekerjaan temannya. Bertanya dan diskusi boleh, tapi tidak boleh jawabannya harus sama. Karena bisa jadi latihan soal ini nanti sebagai tambahan penilaian untuk mata kuliah ini. Jadi saya harapkan teman-teman tetap belajar mandiri, mengerjakan sendiri. Kalau teman-teman tidak mengerjakan sendiri, kalau suatu saat kemungkinan saya memberikan kuis, pasti ya nanti akan ketahuan yang benar-benar memahami dan yang hanya sekedar melihat jawaban dari temannya. Nah, demikian penjelasan singkat saya terkait biaya standar. Nanti di minggu depan juga masih ada lagi kelanjutan untuk pembahasan tentang biaya standar. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan selama penyampaian video. Dan terima kasih atas perhatiannya menyimak video ini hingga akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.